Kayaknya jelas ya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar, yaitu pada saat ini belajar cabang dari ilmu agama, yaitu belajar ilmu Al-Quran, yaitu tajwid, memakai buku metode Syafi'i yang dikarang oleh Ustadz Abu Ya'la dan Ustadz Nizar Jabal SMPD Hafizahumullah Ta'ala. Sebelum lanjut materi yang baru, seperti yang Anda sampaikan kemarin, eh, semoga semuanya sudah persiapan ya, sudah hafal. Jadi Anda cek dulu nih. Kemarin kita sudah mempelajari berkaitan dengan sifat. Nah, ada yang masih ingat sifat itu apa? Membedakan huruf. Ya, sifat huruf itu eh, artinya apa? Tata cara pengucapan Ustaz. Nah, tata Pengucapan. cara pengucapan. Jadi beda dengan sifat di yang kita kenal ya, manusia. Bukan sifat seperti penyabar, kemudian pemarah dengan sifat yang nempel di manusia. Ada sifat yang tinggi, pendek. Nah, di huruf itu berkaitan dengan sifat, artinya tata cara pengucapan huruf. Jadi tata caranya. Jadi kalau mendengar sifatul huruf, nah berarti itu berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf. Dan kemudian eh, apa saja manfaat mempelajari sifatul huruf? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Membedakan huruf yang sama makhrajnya. Membedakan makhraj yang sama makhrajnya. Membedakan huruf yang sama makhrajnya. Contohnya apa? Huruf yang satu makhraj namun ada tiga huruf gitu. Atau dua huruf bebas. Sama so, Sin, sod, sama za, zai. Insyaallah. Masih ingat berarti ya. So, Apa lagi? de, za, Apa? za, to, sama Da apa zal? sa, sama za, sama zo. Belum, belum. Itu berdekatan. Jadi sa sama zal itu berdekatan. Mungkin sa ya yang ada Iya, sa, sa. Ah, ya. Sa, zal dan zo. 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 Betul. Ya. Nah, itu satu makhraj isinya tiga huruf. Satu lagi yang di tengah lidah apa? Jim, 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 shin, sama jim, ya. sama ya. Nah, betul. Barakallahu fiik. Kemudian manfaat yang lain apa lagi? Ucapan makhraj dan sifat secara tepat. Nah, mengucapkan huruf secara tepat. Nah, contohnya ketika ada huruf dal, ketika sukun, waqaf, nah itu kita pantulkan. Jadi belum tentu membaca makhrajnya udah bagus, tapi kalau tidak memenuhi sifatnya,
maka belum sempurna hurufnya. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, itu sudah betul makhrajnya, tapi sifatnya yang belum sempurna, yaitu qalqalah. Qul huwallahu ahad. Nah, itu baru sempurna. Jadi lebih tepat gitu, ketika mengucapkan huruf. Apalagi yang terakhir? Mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Nah, ini. Jadi kemarin sudah belajar berkaitan dengan sifat yang memiliki lawan. Ada berapa sifat kemarin yang sudah kita bahas? Ada 4. Ada 4. Nah, ada 4 dengan lawannya berarti ada 8 semuanya ya. Nah, itu sifat yang lazimah, sifat yang selalu menempel pada huruf. Artinya dia selalu mengikuti, baik itu fathah, kasrah, dhammah atau sukun, selalu ada sifatnya. Nah, sekarang hamas jahar itu berkaitan dengan apa? Hamas jahar. Sifat Mana yang Ustaz? berkaitan dengan apa? Sifat huruf. Hamas jahar, hamas lawannya jahar itu berkaitan dengan apa? Dengan udara. Udara. Nah, kalau syiddah rokhawah, syiddah lawannya rokhawah berkaitan dengan Tertahannya aliran udara. suara. Jadi kita Sidah ambil dengan yang rakawah. simpel-simpel aja ya, biar mudah diingat. Kalau syiddah rokhawah itu berkaitan dengan suara. Kalau isti'la istifal, Suara. isti'la lawannya istifal berkaitan dengan pangkal lidah. Lidah bagian belakang. Pangkal lidah. Kemudian idbak, infitah itu berkaitan dengan tertempelnya lidah dengan langit-langit. Gitu ya. Nah, sekarang kalau udaranya, kalau tadi kan berkaitan dengan udara itu habas sama jahar. Nah, yang huruf yang ada udaranya itu hamas atau jahar? Hamas. 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 Nah, sekarang syiddah rokhawah. Ini berkaitan dengan suara. Kalau huruf yang suaranya tertahan itu apa? Syiddah atau rokhawah? Syiddah. Syiddah. Sekarang isti'la istifal. Isti'la istifal Lidah. itu berkaitan dengan pangkal lidah. Lidah. Nah, isti'la pangkal lidahnya posisinya seperti apa? Naik atau turun? Naik. Oh, Naik. istilah naik. Tebal. Angkat. Ya. Jadi intinya itu di situ. Isti'la istifal. Kalau isti'la naik pangkal lidahnya, kalau istifal turun. Sekarang yang terakhir idbak infitah. Idbak infitah itu berkaitan dengan tertempel atau tidaknya antara lidah dengan langit-langit. Nah, kalau idbak itu tertempel atau tidak? Tertempel, ya, tertempel. Kalau infitah kebalikannya, tidak tertempel. Nah, itu bahasa mudahnya ya. Sekarang huruf-hurufnya, ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang huruf-hurufnya ya. Nah, ini yang anak mau tagih nih, huruf-hurufnya. Hamas itu kalau bisa jangan buka buku ya. Jangan buka buku. Hamas itu ada berapa hurufnya? 10. 10. Apa saja? Bisa lihat singkatannya ya. Syakhsun Fahasan. sakotin. Apa? Fahasakotin. Fahas Fahasakotin. Sakaro. Sakata. Sakata. syakhsul sakata atau syakhsul Fahasahul sukhron sakata. Syakhsun. Sakhron. Sakhron. syakhsul
Coba Sah. sebanyak. Fahasahu Fahasahu syakhsun sakata. sakson sukata. Syakhsun sakata. Nah, Sahun sakata. kalau syiddah hurufnya ada berapa? Ajin Ada kotin bakat. 8. Haji dokotin bakat. Nah, Ajid, haji dokotin bakat. ajid, kotin, bakat. Nah, itu syiddah. Kemudian baidiyah. Lin Umar. Lin Umar. Nah, gitu kan gampang ya. Kemudian isti'la ada 7. Hurufnya apa aja? Huso, huso, Husso, kotin, kitdo. hussodo, Husodo, tin, Lin kitdo. tingkil. Nah, itu. Hussodo, tingkil. Tin, Yang terakhir idbak, hurufnya ada 4. Apa saja? 4. Do, to, sod, So, Allah. do, do, sod, to, zo. Nah, ini ya. do, Karena lafalnya sod, dari kiri. So, do, to, zo. So, do, to, zo. Coba lagi ya. sod, Diulang. do. Hussodo, tingkil. Khusatau tinkil. Nah, Dokin, tiu. Lin Umar. Husodo, tin. Lin Umar. Haji dekotin bakat. Ajid kotin Haji, bakat. kotin, bahas. Bakat. Bakat. Nah, kaf ya. Bakat. Fahatsahu. Fahasahu satron sakata. Ini sa ya. Bukan sin. Fahatsahu Fahasahu syakhsun sakata. sak saksun Syakhsun sakata. Fahatsahu syakhsun sakata. Fahasahu Fahasahu syakhsun sakata. sansun sakata. Nah, ini jangan cuma hari ini ya. Kalau bisa harus ingat terus. Amin. Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Nah, ini sifat-sifat yang mempunyai lawan. Ini sifat lazima ya. Sifat yang selalu nempel pada huruf. Jadi selalu ada. Misalnya huruf dha, dia ada sifat idbak. Nah, dha itu selalu diikuti sifat idbak. Jadi fathah, kasrah, dhammahnya atau sukunnya dia selalu ada sifat idbak gitu, seperti itu. Begitu juga isti'la. Ada huruf dha berarti ada isti'la juga. Isti'la, idbak, nah, ada di huruf dha. Mau keadaan apapun. Nah, itu sifat lazimah ya. Nah, sekarang kita akan membahas sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Jadi hanya dimiliki oleh huruf tertentu. Huruf lain nggak punya gitu ya. Yang pertama sofir. Apa itu sofir? Yaitu tajamnya suara karena ia keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Jadi suara yang tajam intinya di sini. Karena apa? Karena suaranya itu melewati celah yang sempit antara ujung lidah dengan dua gigi seri atas dan bawah. Jadi melewati ini nih, antara dua gigi seri atas dan bawah. Suaranya itu melewati dua gigi seri atas dan bawah. Jadi suara yang keluarnya itu sempit. Nah ini ulama untuk mendekatkan suara dari huruf-huruf ini ada ciri khasnya. Nah, kalau sin itu mirip
suara apa, zai mirip suara apa, sod mirip suara apa. Ya. Kalau sod itu dia diibaratkan mirip dengan suara angsa. Nah, so, gitu ya. Kalau zai dia mirip suara lebah. Kalau sin dia mirip dengan suara belalang. Nah, itu ulama ya yang ini, bukan Anas sendiri yang bilang. Nah, kemudian Kalau 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 jai itu apa, Ustaz? zai ini Rip, lebah, rip, lebah. lebah. Ya, ya hanya untuk pendekatan aja ya, untuk pendekatan aja. Kemudian ini intinya di sini semuanya itu ada desisan. Jadi sod, zai, sin, dia itu ada desisan dan desisannya yang berbeda. Desisannya itu sesuai ciri khas huruf tertentu gitu. Kalau sod seperti apa, zai seperti apa, sin seperti apa. Nah, yang paling kuat itu sofirnya zai. Makanya dia disebut sofirnya itu tingkatannya akbar. Kalau yang tengah-tengah itu sod, wusto. Sod itu wusto. Kalau sin eh, yang paling rendah apa? Adna berarti ya. Nah, contohnya di sini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ada desisan. Yuwas yuwaswisu. Nah, nah, itu namanya desisan. Kalau shot desisannya tebal juga. Aus, fo. Sebelum mengucapkan huruf itu sudah otomatis ada desisanya. Nah, misalnya mau berharakat fathah sinnya, nah, pasti ada desisanya dulu. Sa gitu ya. Sa. Kemudian si, su. Kalau nggak ada desisan, huruf sin, zai, sod nggak akan sempurna. Jadi sempurnanya dengan adanya sofir, gitu ya. Ya. Nah, ini sofir. Jadi dimiliki hanya 3 huruf ini. Yang lainnya nggak punya. Hanya dimiliki sod, zai, dan sin. Semuanya kita praktiknya ini aja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin das. Silakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. nas. Nah, ada di sisanya. Kemudian yang paling rawan itu zai ya. Zai itu kalau sukun jangan sampai seperti sin. Az, pertahankan zainya. Az, tadi kan mirip suara lebah ya. Az. Nah, kalau kita ubah dengan az, nah itu sin, desisanya sin itu. Nah, itu desisanya sin. Jadi jangan dikecampur. Kalau zai, az. Kalau sin, as. Kalau slot, else. Tebal. Nah, ya. Lanjut. Kol-kolah. Apa? Kol-kolah. Nah, kol-kolah itu apa? mantul. Kan memantul. Memantulnya suara pada Suara. huruf ketika sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang ketiga. Sifat kol-kolah memiliki 5 huruf yang tergabung dalam kalimat kutubu jadin. Jadi ada 5 huruf. Ada huruf qaf, ta, Kutbun ba, Jadin. jim, dal. Ya. Nah, ini dihafalkan juga. Sofir 3 huruf, kol-kolah 5 huruf. Jadin. Nah, jadi kalau ada 5 huruf ini dia sukun, nah, dia pasti ada kol-kolahnya. Selain ini nggak boleh dipantulkan. Jadi yang mantul itu hanya 5 huruf ini. Jadi harus tahu
Huruf yang mantul itu apa aja? Ada huruf qaf, to, ba, jim, dal. Lam termasuk nggak? Ah, enggak. Berarti kalau lamnya mantul, berarti salah. Nun mantul nggak? Enggak. Jadi nggak ada ya. Nah, berarti nggak boleh mantul. Berarti bukan an'amta, tapi an'amta, an'amta. Kemudian lam alhamdu, bukan alhamdu. Le, itu mantul itu. Le, ale, itu mantul. Nah, kita harus tahu. Sekarang kita sudah tahu ya, Qutbu Jadid atau baju di toko itu huruf-huruf qalqalah yang memantul. Nah, di sini qalqalah terbagi menjadi dua. Ada qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Nah, ini pembagian ini dari sisi letak hurufnya. Sebenarnya sama aja. Kalau letaknya ada di akhir, apabila waqaf itu di akhir, letaknya itu di akhir ayat atau di ketika waqaf. Apabila waqaf pada huruf qalqalah bertasydid atau tidak, maka itu masuk qalqalah kubra. Jadi qalqalahnya itu atau huruf qalqalahnya itu ada di akhir atau ketika waqaf. Nah, itu namanya qalqalah kubra. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, di sini baknya berharokat tasydid. Jadi tasydid itu ada dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi beda dengan yang tanpa tasydid. Kalau ini masih ditahan dulu. Watab, watab, gitu ya. Jangan langsung watab. Nah, itu salah. Watab. Baru kalau nggak ada tasydid langsung dilepas. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, langsung ya. Falaq. Langsung pantulkan. Sekarang coba yang ini kita praktekkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tab. Jangan langsung dilepas, ikuti ya. Wa tab. wa tab. Tab. Nah, jangan terlalu lama juga. Wa tab. Nah, itu terlalu lama. Wa tab. Wa tab. Gitu ya. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Qul A'udzu birabbil falaq. 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 Bukan falaq, tapi falaq. Falaq. Nah, nanti diperhatikan qaf sama ta. Ini huruf yang tebal atau tipis? Tebal. Tebal ya. Apa namanya? Birabbil falaq. Falaq. Sifatnya apa namanya? Yang sifat lazimah yang memiliki lawan isti'la. Hussadau isti'la ya. Nah, kalau ini ba jim dal kebalikannya ini apa berarti? Istifal. Nah, istifal. Jadi nanti kalau ketemu qalqalah yang hurufnya tipis, yang istifal, berarti qalqalahnya juga tipis. Nah, contohnya ba, watab. Jadi b, bukan bu. Watab bu. Nah, itu tebal, bu. Watab b. B ya, B. B. Condongnya ke B gitu. B. Tapi enggak banget. Enggak banget. Pertengahan antara sama E. Watab. Watab gitu ya. Itu karena hurufnya tipis. Baru kalau qaf ya kembali ke
Kalau qaf dia kembali ke pengucapan awal, artinya tetap tebal. Falaqo seperti mengucapkan fathah. Ko tapi nggak sampai berharokat fathah. Falaqo, falaqo tapi nggak sampai berharokat gitu ya. Jadi dipertahankan ketebalannya. Kalau yang tipis dipertahankan tipisnya. Dan lagi ya. Qul a'udzu birabbil falaq. قل قل أعوذ أعوذ برب الفلق قل قل أعوذ برب الفلق. Nah, kita selesaikan dulu. Yang kedua, qalqalah sughra. Kalau tadi kubro letaknya di akhir. Nah, ini di akhir. Kalau sughra dia letaknya di tengah. Apabila huruf qalqalah ada di tengah kata atau kalimat. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Yang mana qalqalahnya? dal Dal. Nah, ini kan di tengah kan? Nggak mungkin berhenti di sini kan? Dal. Kode apa? Nah, jadi ini masih dilanjut ini. Jadi ini di tengah letaknya. Qad aflahal mu'minun. Nah, kalau di tengah namanya qalqalah sughra. Qad aflahal mu'minun. Nah, ini juga sama. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kemudian liyunfiq dzu sa'ah. Nah, ini kan qaf tebal ya. Jadi tetap tebal. Liyunfiq fiqo gitu. Liyunfiq dzu sa'ah. Yang perlu diperhatikan dal ada kesalahan yang sering terjadi atau qalqalah secara umum ketika memantul itu ada tambahan huruf yaitu hamzah. Kode. Nah, bukan seperti itu tapi kode af itu bukan kode af. Bisa bedain kode af dengan kode af gitu ya. Kalau kode ini ada tambahan hamzah di ujung. Kode af. Kode. Nah, beda dengan kode af, kode, kode dengan kode. Nah, itu jadi ujungnya itu di udara, di al-jauf, kode, kode, bukan kode, tapi kode. Bisa bedain ya? Kode. Coba semuanya. Kode. Kode. kode Qad. Nah, kode lagi. Kode. kode قد Nah, jadi nggak ada yang kode ya, bukan kode af, kode af. Nah, itu hamzah. Coba ini mako, mako mako, Mak. mako. Harus mantul, jangan sampai mak, tapi mako. Moko. Mako. mako Nah, harus memantul. Fi dari sini ya. Qad aflahal mu'minun. Silakan. Qad Qad aflahal aflahal mu'minun. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Fi maq'adin maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Panjang ya. Malikim muqtadir. Malikin muqtadir muqaddatir. Lagi. Fi maq'adi sidqin. fi maq'adi sidqin Tunafidu Fi maq'adi fi maq'adi maq'adi sidqin. sidqin sidqin Fi maq'adi sidqin. fi maq'adin sidqin sidqin 'Inda malikim muqtadir. inda
Indal malikin muqtadir. 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 Naam. Liyunfiq dzu sa'ah. لينفق ذو سعة Yunfiq dzu sa'ah. Naam. Ada yang mau nyoba? Coba saya, Ustaz. Bentar ya. Atau nanti aja ya. Bismillah. Satu ya. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Coba nanti. Oh, Semoga ada waktu ya. ya, Takut Ustadz saya izin dulu Ustadz. Oh, Pak Ngantar Syafi'i. dulu. Iya, Oh, ngantar dulu. silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekarang masuk ke sifat yang ketiga, lin. Apa itu lin? Yaitu keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Sifat ini terdapat pada dua huruf, yaitu ya sukun dan waw sukun. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi lin ini hanya memiliki dua huruf yang dua-duanya sama-sama sukun, kemudian sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi sebelumnya itu fathah. Contohnya khauf, maka suaranya harus lembut. Khau, bukan khau, khau jangan ditekan. Tapi khauf. Nah, bait, bait. Jadi lemah atau lembut. Gitu ya. Coba khauf, خوف bait, هيت bait. Baik. بيت Nah, apa bedanya huruf lin dengan huruf mat? Kalau huruf lin dia sebelumnya fathah, ya kan? Mau ya, mau waw dia sebelumnya fathah. Kalau mat, mat tabi'i atau mat asli, dia itu kalau ya sukun sebelumnya kasrah. Kalau waw sukun sebelumnya ضمة dhammah, gitu ya. Itu bedanya. Sekarang masuk sifat yang keempat yaitu inhiraf. Yaitu menyimpangnya suara huruf karena alirannya tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan, terhalang oleh lidah. Jadi suaranya melenceng. Sifat ini terdapat pada huruf lam dan ro. Hanya dimiliki lam dan ro. Lam ro. Jadi setiap mengucapkan lam dan ro itu kalau kita kalau apa sebenarnya bisa ya bisa dirasakan. La, 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 la. Suaranya itu melenceng. Kalau lam dia melencengnya ke samping. Kalau ro dia melencengnya ke tengah. Larinya itu ke tengah. Ya bedanya. Nah, Setiap mengucapkan benar. huruf lam atau seperti itu. Lam, ro melenceng. Yang terakhir bukan yang terakhir ya. Selanjutnya takrir yaitu bergetarnya ujung lidah ketika pengucapan hurufnya dengan getaran yang halus disebabkan sempitnya makhraj. Sifat ini terdapat pada huruf ro. Jadi takrir itu hanya dimiliki huruf ro saja. Yang lain nggak punya. Hendaknya seorang qari tidak berlebihan dalam takrir sehingga menyebabkan terucapnya huruf ro lebih dari sekali. Jadi kita nggak boleh berlebihan dalam mengucapkan ro. Ar-roh itu ro-nya kebanyakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi takrirnya itu eh, disamarkan. Wa akhfi takriran idza tusaddadu. Dan takrirkanlah dan samarkanlah ro itu ketika bertasdid gitu ya. Jadi yang paling ketara itu yang paling terlihat ketika tasdid ro-nya kebanyakan. R ro gitu ya. Nah, makanya
takrirnya ada. Nah, itu pertanyaannya. Takrirnya ada, getarannya ada, namun tidak berlebihan. Dan juga tidak sampai hilang takrirnya, getarannya. Allah, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu hilang. Pertengahan. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi takrirnya tetap ada. Coba lagi ya. Allah. Silakan. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Ya, takrirnya harus ada ya. Allah. Allah, Allah. Nah, nah. Selanjutnya tafasyi. Tafasyi yaitu tersebarnya udara pada seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Nah, sifat tafasyi ini hanya dimiliki satu huruf saja, yaitu huruf shin. Shin, shin di mana letak makhrajnya? Di tengah lidah, ya kan? Di wasatul lisan, di tengah lidah. Nah, yang memiliki sifat tafasyi itu hanya shin. Kan tengah lidah itu jim shin ya. Ya kan? Jim shin ya. Nah, khusus shin dia memiliki sifat tafasyi. Tersebar udara di seluruh mulut ketika mengucapkan huruf tersebut dari makhrajnya. Nah, jadi tengah lidah ini disitulah tersebarnya udara. Jadi tersebar di sekitar makhrajnya. Sha, sha, shi, shu. Semuanya ya. Sha, Sya, shi, Shi. Shi, shu. Shu. Shu, Dirasakan ya. Kira-kira tersebar atau enggak? Sha, Sya. Sha, shi, Si. Shi, shu, Shu. Su, ash, As. Ash, Ash, ash. As. Ash, Lagi-lagi. Ash. As. Ash, Nah, jadi tersebar. Kemudian yang ketujuh istitolah. Istitolah. Apa itu istitolah? Itu bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang lidah. Istitolah hanya dimiliki huruf dod. Jadi huruf yang memiliki sifat istitolah itu hanya huruf dod. Di mana makhrajnya huruf dod, tepi lidah menempel pada gigi geraham Geraham, atas. Nah, ketika tertempel, maka ada proses apa ya? Agak memanjang. Jadi nggak langsung dilepas. Walad do, tapi walau itu tetap di situ gitu. Tetap di makhrajnya Adul. sampai ada jeda sekitar 2 detik. Do, walau do gitu ya. Itu memanjangnya itu namanya istitolah. Walau do, walau do. Nah, walau, karena dia kan punya sifat apa? Rohawa kan, suaranya mengalir. Nah, kalau kita nggak memenuhi sifat istitolah, maka suaranya nanti tertahan. Walad do, ya kan? Walad do. Nanti sifat rohawahnya nggak sempurna. Jadi ini berhubungan dengan sifat yang kemarin. Walau do, ya. Semuanya walau do. walau, Walau. Bo. Nah, diusahakan bisa sampai memanjang ya. Walau do. walau, Walau. Bo. Ya.
Kemudian jangan sampai hilang suaranya. Walau do, hilang, terjeda itu namanya. Jadi suaranya itu enggak terputus. Do, walau do, walau do. Jadi enggak terputus ya. Coba lagi. Walau do, Walau Walau do. lagi. Walau do. Walau do. Nah, ini namanya istiqolah, memanjang. Jangan sampai terputus. Yang terakhir, nah ini terakhir dah. Yang terakhir gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam bahasa ini adalah gunnah mutawwalah. Gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B. Bukan pokok gunnah. A dan B itu berarti akmal matakun dan ini kamilah. Nah ini namanya mutawwalah. Gunnah mutawwalah. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Jadi ada dua huruf hijaiyah yang dia ketika bertasdid atau berharakat fathah atau sukun atau berharakat apapun ya, fathah, kasrah, dhammah atau sukun atau bertasdid itu memiliki gunnah. Nah, tingkatannya di sini ada. Jadi ada ketika bertasdid, ketika sukun, ketika berharokat ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, tingkatan yang pertama akmal matakun, paling sempurna gunahnya, paling sempurna, yaitu tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasdid. Jadi yang menempati tingkatan pertama itu nun dan mim bertasdid. Begitu juga yang diidghamkan. Contohnya di sini Muhammadun. Coba semuanya. Muhammadun. Muhammadun. Amanna. Amanna. Kam min fi'ah. Kam min fi'ah. Fi'ah. Min malin. Min malin. Khairan yarah. Khairan yarah. Min waliyyin wala waqah. Min waliyyin Walawak. Betul ya. Waqah. waqah. Nah, jangan takut mantul. Jadi jangan ditahan waq. Nah, itu tadi kan sudah disebutkan 5 huruf yang mantul. Nah, tadi kan sudah belajar, makanya Anda harus perhatikan di sini kol-kolahnya. Waqah, mantul ya. Waqah. Min waliyyin wala waqah. Lagi. Min waliyyin Walawak. Nah, yang penting mantul dulu. Entah itu tebal atau tipis nanti ya. Irkam ma'ana. irkam ma'ana. Nah, jadi ba bertemu mim dia dibacanya irkam ma'ana. Jadi baknya nggak muncul. Ini namanya idgham kamil. Langsung masuk ke huruf yang kedua. Ini huruf pertama, ini huruf kedua. Nah, jadi ini ya contoh-contoh eh, yang akmal matakun. Guna yang tingkatan akmal matakun. Mim bertasdid, yang ini nun bertasdid, yang ini mim bertemu mim, ini juga sama seperti ini.
seperti mim bertasdid. Jadi ini idgham mimi ya. Ini juga akmal matakun. Kemudian ini sama idgham bigunnah dan bertemu mim dia akmal matakun. Mim malin. Ini akmal matakun. Khairoyarah. Sini tanwin, di tanwin itu kan ada nun ya. Nah, makanya dia masuk di sini. Dia tanwin bertemu ya. Hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Bisa dipahami? Idgham bi gunnah. Berarti idgham bi gunnah tanwin bertemu ya itu masuk akmal matakun. Khairoyarah. Jadi masuk hidung. Khairoyarah. Miu ini juga sama masuk hidung dan bertemu wau idgham bi gunnah. Miu masuk hidung. Waliyu masuk hidung. Walawaqo gitu. Irokab. Nah, kalau ini sempurna ya. Kalau ini tadi idghamnya nakis. Idghamnya nakis itu sebagian. Kalau ini sempurna. Kalau dikatakan sempurna itu nggak bisa baca lagi. Sudah ditutup hidung, irokab, kap, nggak bisa. Tapi kalau nakis masih menyisakan sifat huruf yang pertama. Waliyu masih bisa. Waliyu walawaqu. Nah ini semuanya masih contoh akmal matakun. Jadi ada guna mutawalah. Jadi mim bertasdid, nun bertasdid, idgham mimi, idgham biguna, ya. Kemudian bak bertemu mim ini idgham mutajanisain, shagir kamil. Nah, tingkatan yang kedua kamilah. Yang kedua kamilah atau sempurna. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas. Ia ada pada nun dan mim yang ikhfa. Jadi ada pada hukum ikhfa. Contohnya di sini wala man sabara. Masih ingat ya? Wala man sabara. Nun sukun bertemu shad. Shad ini kan hurufnya ikhfa hakiki, ya kan? Nah, ini masuk ke tingkatan kamilah gunahnya dari sisi gunahnya. Kamilah. Mansurah. Ini masih ada gunahnya. Seperti ini. Ikhfa hakiki. Mansurah. Kalau ini apa ini hukumnya? Mim bertemu ba. Ikhfa syafawi. Nah, berarti ikhfa syafawi juga masuk di sini. Ini ikhfa hakiki. Ini ikhfa syafawi. Hum barizun. Yang ini mim ba'du. Nah, ini juga ada hukum iklab. Berarti iklab, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki ini masuk ke tingkatan kamilah dari sisi gunahnya. Coba kita praktekkan. Wala man sabara. Silakan. Wala Man sabara. Mansura. Hum barizun. Hum barizun. Mim ba'du. Min ba'du. Nah, ini tingkatan kamilah, sempurna. Kalau tadi paling sempurna. Sekarang kita ke tingkatan yang ketiga yaitu naqisoh atau kurang. Naqisoh atau kurang. Jadi ini masih ada gunahnya, tapi masih kurang gitu. Tingkatannya kurang. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang sukun ketika idhar. Nah, ketika sukun dan idhar dan pada hukum idhar. Contohnya an'amta. Nah, ini idhar halqi ya. Nun sukun bertemu ain.
Ain ini huruf tenggorokan, halak. An'amta. Nah, ini juga ada gundahnya di nun nih. An, an, an. Tapi tingkatannya kurang. Nakisah. Alaihim ghairil maghdubi. Ini idhar syafawi. Jadi idhar syafawi sama idhar halki ya ada pada posisi atau tingkatan nakisah. Idhar syafawi sama idhar halki. Kita praktekkan. An'amta أنعمت Amta alaihim ghairil maghdubi. عليهم غير عليهم المغضوب المغضوب Nah, sekarang tingkatan yang terakhir, tingkatan gundah yaitu angkos matakun, paling kurang. Nah, jadi ini masih ada tapi paling kurang gundahnya. Tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharokat. Nahnu, namaliku. Nah, ini masih ada gundahnya, cuman ya, ini sesuai tingkatannya, paling kurang. Ketika nak, itu masih masuk hidung. Nak, nak, nak. Tapi Pak sedikit ya, paling kurang gitu. Nahnu, namaliku. Coba semuanya. Nahnu, namaliku. نحن نحن نمارق نمارق Amariku Nah, ini paling kurang. Jadi nun dan mim berharokat. Bisa dipahami? Ini ada catatan kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme bacaan. Jadi kita membaca guna itu juga harus sesuai ritme bacaan. Kalau tahqiq atau lambat, maka gunanya juga lambat. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Itu tahqiq. Kalau tadwir, innalil muttaqina mafaza. Hadar, innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Intinya sesuaikan dengan ritme bacaan. Kemudian dalam edisi ini penyusun tidak memasukkan sifat ismat dan izlaq karena keduanya kurang bersinggungan langsung dengan tajwid. Jadi di buku lain itu ada yang memasukkan ismat dan izlaq ini kepada sifat. Nah, sedangkan di sini tidak dicantumkan. Yaitu ya berkaitan dengan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ada sofir, qalqalah, kemudian lid, idhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, dan gunnah. Nah, ini huruf-hurufnya dihafalkan. Kalau ini kan lebih sedikit kan. Sofir ada 3 huruf. Qalqalah 5 huruf. Dibagi 2, kubro dan sugro. Kalau lid ada 2 huruf, ya dan waw sukun. Sebelumnya fathah sama. Inhiraf ada 2, lam dan ro. Takrir hanya 1, ro. Tafasyi, shin. Istitalah huruf dot aja. Kemudian gundah hanya nun dan mim bertasdid. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya, Kalau kobra itu emang selalu letaknya di akhir kalimat Ustaz atau gimana Ustaz? ya. Kalau kubro itu selalu di akhir, baik itu akhir ayat atau ketika kita wakof. Ketika misalnya nggak kuat, itu sudah dikatakan wakof atau di akhir. Nah, intinya kalau berhenti itu namanya akhir.
Nah, itu kalau udah di akhir berarti sudah masuk qalqalah kubro. Kalau di tengah itu qalqalah sugro. Nah, ada lagi? Dan harus sesuaikan ya. Jadi kalau qalqalahnya itu ada hurufnya itu sifatnya tebal, juga ikut tebal. Kalau tipis, ikut tipis. Alto, nah, tebal ya. Ade, ade, tipis. Ini contoh yang tipis. Lam yalid wa lam yulad. Kalau ini di tengah berarti qalqalah sugro. Kalau ini kubro, ya kan? Kan berarti di sini. Lam yalid wa lam yulad. Nah, perlu praktek satu-satu nggak nih? Contoh-contohnya. Gimana? Apa mau langsung praktek ke di Al-Quran? Boleh. Ya, di Al-Quran aja ya. Nah, ini silakan nanti di murojaah lagi kalau nggak di murojaah lupa dah nanti. Kemudian rekamannya itu ditaruh di deskripsi ya. Insya Allah kalau ada rekaman baru langsung ditaruh lagi di deskripsi. Surah An-Nas dulu. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. Jadi nun bertasdid tingkatan gunanya apa? Akmal matakun, ya kan? Nah, jadi sambil ingat. Sin tadi sifatnya apa? Sofir. 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 Ul lam tadi apa? Hirof. Inhiraf. Ro takrir. Ro. Jadi meskipun fathah itu ada takrirnya. Ro, ri, ru, aro. Qul a'udzu birabbin nas. Nah. Malikin nas. Di sini yang perlu latihan atau yang harus diperhatikan ini ya, latihan gunahnya agar sempurna. Malikin nas. Jadi, perhatikan contohnya. Jadi dilamain dulu, ditahan. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya, ini ikhfa ikhfa hakiki ya. Tingkatan gunanya apa? Kalau ikhfa hakiki akmal matakun. Akmal matakun. Kemudian ini tadi apa ini? Sofir ya.
waswasil khannas. Nah, ini juga ditahan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sekarang satu ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan bareng-bareng dulu. 1, 2. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, coba Mas Anas dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, Pak Anggoro. Qul a'udzu birabbin nas. Mas Taufik. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kurang sedikit lagi. Ditahan. Lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian Pak Amin. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Mas Selamat. Qul a'udzu birabbin nas. Sedikit lagi tambah gunanya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Udah semua? Pak Syafi'i? Belum ya? Nah. Malikin nas. Kayaknya langsung aja nih. Semuanya bareng. 1, 2. Malikin nas. Tadi sudah bareng belum? Sampai minal jinnati wan nas. Belum ya? Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarri. Ini roknya tipis. Syarri. Jadi bukan syarri, tapi syarri. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, ta'awud basmalah sampai ayat 6. Bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
قل أعوذ أعوذ برب برب بالناس الناس ملك ملك الناس الناس إله إله الناس الناس من 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 شر 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 الوسواس الوسواس الخناس الخناس الذي الذي يوسوس في يوسوس صدور في صدور الناس الناس من من الجنة 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 والناس. والناس. Nah, langsung satu surah satu-satu dari Mas Anas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Coba jimnya. Nirrojim. Jim. الرجيم Hmm. بسم الله Diulang dulu. الرحمن الرحيم Diulang dulu. Sebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, barakallahu fiik. Pak Anggoro. Tanya tadi yang apa tingkatan guna yang min syarri itu Mm-mm. harusnya kamilah ya Ustaz ya. Oh, Kamila ya. Yang ikhfa Ustaz ya. Oh iya betul. Afan ya. Jazakallahu khairan. Kamilah. Bentar, bentar, bentar. Saya mulai Ustaz. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Coba ketika jim itu dipencet جيم hidungnya, طيب masuk hidung atau enggak? جيم جيم di bawah sih Ustaz enggak 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 ada getaran Oh, nah, jim nah, ulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sebut. بسم الله الرحمن الرحيم Diulang. بسم الله الرحمن الرحيم Mm-mm. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس Nah, من coba shotnya su. الصو Jangan masuk hidung. Su. oh iya صو Nah, صو الذي يوسوس
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Taufik, barakallah. Mas Taufik, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. jimnya Bis jangan ada udara. Jim syiddah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Jadi bukan cim, tapi jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ditambah guna sedikit lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, di lam jangan terjeda. Syarril was. Jadi ada suara yang masih ada. Syarril masih berjalan gitu. Syarril was gitu. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini masih terjeda. Sil khon, nah, itu terjeda. Sil khon. Yang benar sil khon ada aliran. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Coba lagi. Silkhon. Sil dilamain sedikit. Sil khannas. Nah, itu bagus. Lagi. Silkhonnas. Sil khannas. Nah, gitu ya. Coba. Min syarril. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini juga jangan keburu. Syarril. Jangan siap-siap ke waw. Tapi sempurnakan dulu lamnya. Syarril wah baru waw. Syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. nah, nah, yang ini lamnya sudah bagus. Minal jin, jadi enggak terputus. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fiik. Terima kasih, Ustaz. Nah, Afwan, Pak Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nanya jangan ke bawah tebal ya. Nos tapi nah. Minas, minas syaito, mina.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, haknya masih kecampur hak sedikit. Khim, khim. Ada haknya sedikit. Him. Nah, nanti latihan haknya ya. Coba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. coba lagi. Malikin nas. Malikin nas. Mm-mm. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya, roknya sedikit tebal. Syar, 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 syarril, syarril. Min syarril waswasil khannas. Mm-mm. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, gunanya sudah bagus. Jimnya masih ada udara. Jin, jin. Minal ji, 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 ji. Jadi dirapatkan di tengah lidahnya itu, ditempel ke langit-langit. Itu nempelnya nggak ada celah, nggak ada celah udara. Ji, ji. Jadi bukan ji, jin. Jangan, jangan juga terlalu ke ujung. Jin ini pakai ujung. Jin pakai tengah. Ji, ji. Minal jinnati wan nas. Coba lagi. minal jinnati wan nas. Masih sedikit. Coba. Ja, Ja, ji, 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 ju, ju, jaji, ju. jaji, ju, Aja, ije, uje. aj, ij, uj, Jangan dikasih hamzah. Aja, ije, uje. aj, ij, uj. Nah, kalau terjeda seperti itu ada hamzahnya biasanya. Aja, ije, uje. Nah, itu kan ada jeda-jedanya itu ada hamzah. Aja, ije, uje. Aj, ij, uj, Nah, aja, ije, uje. aj, ij, uj, Uje. uj, Nah, jadi bukan uje, tapi uje. Uje. uj. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, PR ya, jim agar tidak keluar udara. Ini kan al-jahar ya. Jadi enggak bukan hamas tapi jahar. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mas Selamat.
Tadi Pak Amin ya. Naam, Ustaz. Nah, Mas Selamat ada nggak? Ustaz. Oh, nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai di lamnya ini itu kelebihan panjangnya sama ma. Bismillahi lahi segitu. Ar-Rahmani segitu juga. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba lagi kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Qul a'udzu birabbin nas. tambah sedikit gunanya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu pas. Lanjut. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Mm-mm. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini jangan ditekan ya. Nanti ke sidah. Min syarril was biasa. Syarril was jangan syarril waswa. Nah, lamnya bukan sidah tapi bainiyah. Min من syarril شر min الوسواس syarril waswasil khannas. Nah, ini ditahan juga. Min syarril Min من syarril min syarril waswasil khannas. شر sekali lagi. الوسواس الخناس Min syarril waswasil khannas. Ya, Lanjut Ustaz. lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mm-mm. Minal jinnati wan nas. Nah, nadanya ini jadi ke sidah ya tadi. Minal minal jinnati wan. Nah, coba datar aja. Minal minal jinnati wan nas. Coba. Minal jinnati wan nas. Nah, barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Dan Pak Syafi'i sudah ada ya? Sudah bisa baca belum, Pak Syafi'i? Nah, Pak Syafi'i, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mm-mm. قل أعوذ برب الناس Coba ditahan lagi, tambah lagi gunanya. قل أعوذ برب الناس Sinnya من jangan terlalu panjang. Hmm. Qul a'udzu birabbin nas.
Nah, gitu. Segitu aja. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Malikin nas. Yang terlalu panjang, sin. Malikin nas. Malikin nas. Ya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini masih mantul. Waswasil khannas. Waswasil khannas. Nah, itu bagus. Coba lagi. Min syarril. Min syarril waswasil khannas. Nah, itu mantul lagi lamnya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. yuwaswisu Was fi. yuwaswisu fi Nah, yuwas yuwas segitu. Alladzi, yuwassufusi alladzi. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, lamnya jangan mantul. Minal jin. Coba. Minal jinnati wan nas. Coba dilamain. Minal jinnati wan nas. Nah, itu caranya udah betul. Nanti tinggal dikurangi panjangnya. Minal jin. Minal jin. Gitu. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi agak panjang. Minal jin. Minal jinnati wan nas. Coba. Tadi sudah betul ya. Di Hmm. sini tadi lamnya. Fokus sama Ah, lamnya ya, Pak ya. Lam. ya. Minal jin. Minal jinnati wan nas. Lamnya masih mantul. Ah, Eh, di, di sini aja ya. Minal ji sampai situ. ah. Minal ji. Minal ji. Nah, Minal ji. lagi. Minal ji. Nah, itu yang benar. Minal ji. Minal jin. Kalau 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 gini bisa bedain nggak, Pak? Minal jin. Nah, ini pertama. Yang Ah, kedua, minal jin. Bisa bedain? Ada bedanya nggak? iya, iya, beda. Nah, yang benar minal ji. Nah, jadi nggak ada lele-nya. Le-nya itu Ah, dibuang. Minal le-nya itu dibuang. Minal jin gitu. minal jinnati wan nas. Nah, itu sudah berkurang sedikit lagi. Minal jin. Minal jinnati wan nas. Nah, sepanjang. Minal jinnati wan nas. Nah, sepanjang. Ah. Minal jinnati wan nas. Nah, tadi sudah ada yang benar ya 2 kali.
Alhamdulillah. Hmm. Ya, berarti Oke. tinggal banyak-banyak latihan. Oke, Allah Ustaz. fiik. Mungkin sampai sini dulu ya. Untuk Pak Syafi'i latihan huruf yang lam, jangan sampai Oke. betul dijaga bainiyahnya, alirannya. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan? Minal. Jadi Ustadz ini minal dulu ya. Minal jin. Nah, jadi latihannya dilamain aja. Dilamain kan itu Bilang. nggak mantul kan? Minal jin. Nanti kalau udah Minal jinnati wan nas. nah, itu sudah betul, nggak mantul. Jadi kalau udah terbiasa, tinggal biasanya gimana? Minal jin. Jadi nggak usah dipanjangin lagi kalau udah terbiasa nggak mantul. Minal jin, minal jin. Nah, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mohon nanti di murojaah. Jadi berkaitan dengan sifat yang tidak memiliki lawan, nah itu di murojaah lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi penambah amal kebaikan Amin. dan menjadi pemberat amal kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka